itu dibutuhkan sebuah Proses. proses. Nah, proses tadilah yang membuat karya itu menjadi sebuah karya yang sempurna, perbaikan. Nah, kami pun di Keroncong Antar selalu berupaya untuk memperbaiki kualitas layanan, baik secara teknologinya maupun secara layanan produknya itu sendiri, develop produknya. Maka tugas besar bagi kami di Keroncong Antar lah ya, untuk bagaimana mengembangkan layanan, termasuk teknologi. Ke depan kita pun akan mengupgrade terus teknologi yang lebih canggih lagi lah, lebih betul. Mantap lagi gitu kan. Maka kita juga selalu terbuka untuk berkolaborasi gitu ya kan. Gitu. Iya, soalnya kan kalau orang kan lebih mudah aplikasi. Kalau sekarang berarti kita masuk ke webnya Keroncong Antar gitu Bang ya. Berarti kita baru bisa kita mesan di sana gitu ya. Iya. Nah, di website itu sendiri untuk memudahkan pengguna untuk melihat produk layanan kita apa gitu ya. Jadi nanti di situ pelanggan bisa ordernya sih sederhana, masih dengan mengakses itu. Nanti di situ ada layanan customer service yang terhubung dengan WhatsApp ya. Langsung. Jadi praktis gitu, langsung bisa. Itu udah pernah nyoba Bang, misalnya nyoba kayak mana cara pesan mudah, maksudnya tidak ribet lah. Kalau orang kan yang tak tahu ini kan langsung ribet tuh katanya. Itu mudah, ada gambar produknya, kita klik apa gitu lagi bisa langsung terhubung ke WhatsApp gitu. Iya, bisa langsung terhubung dan berkomunikasi dengan customer service kita. Produk yang pertama kali dijual apa Bang? Nah, jadi itu sebenarnya dari tadi yang cerita gitu ya. Sebenarnya kami tidak waktu membangun Jus Motivasi itu ketika bergeser jadi warung ayam hijau, kemudian membangun startup, kemudian kita juga punya warung keroncongan gitu ya. Produk itu tetap bisa dibeli ya secara online di keroncongantar.com. Nah, sekarang kita lebih menspesifikasikan produk di keroncongantar.com itu ada yang utama itu layanan catering ya. Layanan catering, kita punya produk seperti produk catering event, seperti nasi kotak, nasi box ya. Kemudian ada layanan catering untuk keluarga, memudahkan mak-mak, ibu-ibu yang mungkin repot ngurusin anak. Ibu-ibu pekerja. Iya, pekerja. Gitu kan. Nah, jadi kita punya insight, kita punya gini cerita. Ada seorang dokter di Inggris, asal Pekanbaru gitu kan. Saya nggak tahu dia apakah S3 kayak atau apa di Inggris. Dia kan jauh ya di Inggris. Jadi dia aslinya Pekanbaru, punya orang tua yang udah sepuh gitu ya kan. Nah, seorang dokter tadi dia anak yang sukses. Nah, anak yang sukses itu kalau misalnya dia sukses ngirimin orang tuanya tiap bulanan, itu kira-kira biasa atau luar biasa? Anak yang sukses ngirimin orang tua setiap bulanan itu biasa atau luar biasa? Biasa ya. Ya wajar, dia punya uang. Iya, dia punya uang. Tapi kalau anak yang sukses setiap bulanan itu dia ngirimin uang, tapi dia setiap hari memperhatiin makan ibunya, bapaknya, kira-kira gimana? Luar biasa. Nah, tapi itu mungkin nggak dia berada di Inggris, sementara orang tuanya di sini. Nah, kalau dia sendiri nggak mungkin kan gitu. Keroncong Antar menyelesaikan persoalan itu gitu. Nah, jadi Keroncong Antar membantu dengan layanan catering keluarganya. Kita ada produk kayak produk namanya Rantang Family gitu ya kan, catering. Nah, membantu dokter tadi yang di Inggris memperhatiin ibunya tiap hari, dikirimin makanan tiap hari. Makanya masakan rumahan lah. Masakan rumahan yang itu bisa dikonsumsi tiap hari, yang sayurnya beda tiap hari kan, karena diproduksi setiap hari secara fresh gitu kan. Nah, itu
Dan banyak juga kita membantu seorang anak yang tadi, ada juga dia di Jakarta. Kemudian ya ada juga kita membantu seorang ibu yang bekerja, yang anaknya di rumah, atau seorang membantu suami juga yang istrinya baru lahiran gitu, dengan layanan itu. Nah, itu salah satu bagian terkecil ya sebenarnya layanan di Keroncong Antar. Nah, itu kita juga punya layanan catering mahasiswa. Oh, untuk nah, jadi ini uniknya ya Bro Reza, saya mau berbagi insight gitu ya, kalau ini bisa di malam hari ini. Jadi waktu kita diriin layanan ini, yang menjadi inilah ya nilai-nilai yang aku pegang. Aku kan dulu mahasiswa. Betul. Jadi waktu sebelum aku tuh istilahnya gimana ya, mandiri banget gitu ya kan, waktu masih culun gitu ya kan, ya awal-awal kan full dikirimin orang tua kan kayak gitu kan, ya ketika udah bulan tua habis lah gitu. Jadi waktu itu pernah suatu ketika dengan teman lah sebenarnya. Saya kalau ingat-ingatnya itu sedih gitu ya. Ya kalau masa-masa kuliah sedih. Kenapa waktu itu kami ya nggak pandai apa-apa, uang habis, sedih banget. Waktu itu kebetulan bulan April, kami lapar dan memang nggak punya uang kayak gitu. Jadi waktu itu lapar, akalnya apalah, ada ubi waktu itu. Oke. Itulah untuk aku dengan teman itu. Jadi kami berucap lah di situ. Suatu saat brother manggilnya gitu kan. Kalau kita ya sukses, kita harus ingat nih, mahasiswa minimal di bulan ini di tanggal apa waktu itu ya, 10 April, atau apa, April Mob kita. Iya, April Mob ya. Kena mob gitu ya. Tiap tanggal ini kita panggil ya mahasiswa, minimal adik-adik junior, untuk kita ajak makan, traktir makan, suka dia, gratis, sebagai hari peringatan. Nah itu sebagai peringatan. Ya. Jadi tadi aku pagi tadi juga sempat WA nih, barusan WA dengan kawan itu, ngingetin dia, karena kita ini kan baru merilis ini Bro Reza, nasi box umat. Box umat ya. Nah, jadi ini produk socialpreneur dari keroncongantar.com. Socialpreneur. Iya, karena produk ini tidak diperjualbelikan, ini gratis dimakan selamanya. Oke. Berarti ini hadir karena abang ingat kisah abang bulan April bertahun-tahun yang lalu gitu. Iya. Ubinya abang goreng atau abang rebus? Direbus. Aduh. Oh, ini nasi box umat. Berarti ini selain dari abang sendiri yang mensupportnya, dari ibarat keuntungan dari Keroncong Antar, dari uang pribadi abang, terus ada juga orang yang gini. Ya, jadi ini bagaimana bisa ini diproduksi, kan begitu jadi pertanyaan ya kan. Dari mana gitu? Nah, jadi nasi box umat ini ya bagi aku kalau untuk pribadi itu urusan pribadi lah ya. Tetapi ini paling banyak disupport oleh orang-orang baik ya, mensupport ini nasi box umat ini artinya dari orang-orang baik yang mau nyisihin rezekinya atau mau berbagi atau mau mentraktir meskipun orang itu tidak dia kenal. Nasi box umat. Jadi uniknya nih gini Bung Reza, nasi box umat tagline-nya itu tebar kebaikan, raih kemuliaan. Jadi kami punya cita-cita nasi box umat ini adalah sebagai ketahanan pangan masyarakat atau umat atau mahasiswa lah kayak gitu. Situasi-situasi sulit, dan lumbung makanannya itu secara digital. Secara digitalnya di keroncongantar.com. Jadi kami bermimpi bahwa di keroncongantar.com itu siapapun yang lapar ya, dia bisa akses nasi box umat ini, dia bisa dapatkan. Nah, untuk sekarang kita masih mendistribusikan secara langsung ya, distribusikan secara langsung. Jadi nasi box umat ini
kita ingin kalau sekarang kan belum terlalu banyak ya stoknya, kita seperti ngumpulin stok sekian apa dan kita distribusiin gitu ya. Nah, jadi di Nasi Box Umat ini bagi yang ingin berbagi, berdonasi makanan ya kan, yang terinspirasi dengan mudah gitu, tanpa repot, sambil rebahan pun kita bisa berbuat baik. Sambil rebahan bisa kita berbuat baik, memberi makan orang dengan layanan Nasi Box Umat dari Keroncong Antar ini. Nah, jadi uniknya ini Bung Reza, kita kan ada tagline selamat menikmati, bayar pakai doa. Nah, jadi kenapa bayar pakai doa? Ini di kolom putih ini tertulis nanti nama, misalnya Reza, Bro Reza nih. Iya. Punya rezeki 1 box pun boleh. 2 box pun boleh, 10 box pun boleh. 100 box pun boleh atau lebih pun boleh gitu ya kan. Nah, itu nanti di sini ditulis nama Reza. Nah, ditulis ini kita mau edukasi, bukan dalam arti pamer atau ria gitu Bang ya. Filosofinya gini, dengan ditulisnya nama ya kan, si penerima tahu bahwa ada orang baik, dan kita harapannya si penerima pun bisa mendoakan kebaikan bagi yang memberi gitu. Betul, kan betul. Sangat indah. Kita bermimpi bahwa kita ingin membangun sebuah tradisi mulia di Indonesia, khususnya dimulai dari Pekanbaru. Sekarang sudah banyak tawaran di luar kota ingin masukin ini ya, cabang atau apalah, sudah banyak. Saya bilang tunggu dulu prosesnya, kita sedang siapkan sistemnya ini juga untuk bisa dibawa ke luar kota gitu ya kan. Kemarin sudah beberapa tawaran seperti di Jember, Surabaya, di Bandung sudah ada tawaran untuk dimasukkan. Apalagi di tengah ini Bang ya, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini kan, itu kan banyak orang yang terdampak berarti kan. Berarti udah ini sebagai salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin menyumbang, yang tidak mau keluar. Kita kan social distance sekarang nih kan. Jadi gini ya, gimana ya, menurut data atau apa, orang paling dermawan di dunia itu orang Indonesia. Makanya ketika ada kejadian itu banyak orang yang nyumbang. Nah, terutama di segmentasi berbagi makan ini itu sangat banyak ya sudah sebenarnya gitu ya, bukan suatu hal yang baru. Betul. Cuman kita ingin menghadirkan nilai yang baru di situ. Nilai baru apa? Kita melihat gebrakan berbagi nasi ini sangat mulia orang Indonesia gitu. Karena kalau kata hadis juga salah satunya, ketika kita berbagi makan dengan orang lain gitu kan, insya Allah kita akan dijauhkan lah dari penyakit ya, karena sedekah tadi kan. Nah, tetapi dari sisi produknya sendiri, kadang yang dibagikan yang setahu kulihat misalnya kayak nasi bungkus gitu ya, kenapa apa, kayak nasi bungkus itu kan bercampur ya. Iya, antara kuah sama nasi sama lauk. Kadang sampai ke penerima itu nggak lagi segar, gitu. Basah. Kalau karena hukum Muslim dalam Islam itu, kalau kita memberi kepada orang itu, berilah suatu yang terbaik. Betul. Nah, jangan kita beri yang suatu yang baru, yang sudah kita pakai atau gitu. Walaupun awalnya niatnya kita baik sebetulnya. Walaupun niatnya awalnya baik. Karena udah terbungkus, sudah menunggu berapa lama segala macam, akhirnya jadi pembusukan segala gitu. macam. Kadang sampai nggak termakan. Gitu, terbuang. Terus kalau orang mau nyumbang kayak mana Bang? Kita buka aplikasi langsung. Jadi di sini Nasi Box Umat ini sendiri gitu ya, kita mengemasnya dengan kemasan food grade ya, grade ya, standar pengemasan nasional, untuk ini ya, internasional ya, food grade. Nah, itu di dalamnya itu ada nasi terpisah dikemas, kemudian ada lauk ayam atau ikan, kemudian ada sayur, ada sambal, ada buah, dan ada air mineral terpisah, air mineral. Dan kadang sering kita gratisin tambahin menu pendamping nabati kayak tahu goreng, tempe goreng. Itu gratis di luar apa yang kita tawarin. Gitu. Ada buah tadi kan, ada buah. Nah, itu ya artinya kita ingin menghadirkan layanan yang maksimal lah untuk
umat, karena bagi aku untuk umat ini bukan main-main. Iya. Nah, nama pula untuk umat ya, ya, jadi nasi box umat ini sehingga nasi box umat ini sasarannya nggak hanya untuk kaum duafa aja, nggak hanya untuk orang-orang bawah aja, orang-orang yang berduit pun boleh makan gitu. Kalau dia lapar, kalau lagi lapar ternyata nggak ada makanan, nasi box pun bisa, boleh nasi box umat ini dia makan. Ya kalau dia ingat dan punya kelebihan rezeki, mungkin dia akan berkontribusi lagi. Ya ada tuh kayak di video di luar lah tuh ya, yang roti yang dimasukkan dengan dalam apa tuh di luar negeri tuh, budayanya yang ketika dia lapar dia ngambil roti itu secukupnya, tapi ketika dia ada rezeki dia yang ngasih lagi gitu, dia meletakkan ke apa itu di Turki kali ya, di Turki mungkin ada video apa ada viral gitu. Ya viral videonya. Tapi di Indonesia ini memang untuk budaya gotong royong tinggi bang. Iya benar, gotong royong tinggi. Alhamdulillah tinggi. Kita bangsa yang sangat tinggi jiwa sosial dan sosialnya. Ngomong tentang apa nih kan produk dari Sociopreneur. Sociopreneur itu maksudnya produk apa dari Sociopreneur itu dalam arti dia sosial, kita manajemennya secara profesional. Iya. Ya, kita nggak mau gunain manajemennya relawan, nggak mau. Ya, karena kita kalau untuk develop produknya harus benar-benar nih. Iya. Karena itu tadi untuk umat nggak boleh main-main gitu diberikan. Karena kita bisa distribusinya kemana aja, ke masjid, ke masyarakatnya langsung, penerimanya langsung gitu kan. Jadi ini dikelola secara profesional, tetapi dengan isian yang tadi sebenarnya kalau kita hitung gitu kan, ini kan satu boxnya 16.000. Iya. Nah kalau kita hitung isiannya dengan layanannya. Ditambah layanannya, harga 16.000 itu saya yakin boleh dikalkulasi harga nggak ketemu gitu ya, harga segitu gitu ya, karena kita juga untuk jual produk yang di bawah ini isiannya untuk komersil itu di atas 16.000. Oh, kalau ini kan bisa dikatakan 4 sehat. Ya. Karena 5 sempurna susu. Jadi enggak 4 sehat belum 5 sempurna. Kalau orang yang merokok mungkin 5 sempurna ya. Ini kan udah 4 sehat gitu bang. Oh berarti tetap sosialnya tetap ada, dengan kualitas jaminan produknya itu juga terjamin gitu bang, dan menggunakan standar internasional gitu ya. Tadi kita buka pertanyaan kan bang, kita cek dulu, maksudnya kita ini boleh sambil minum ya? Boleh bang, boleh minum bang. Di grup ya. Tadi Reza juga share di grup RB Tengku Mahkota, ada pertanyaan yang awal mulai kepikiran mengambil bisnis startup udah tadi bang ya. Terus bagaimana di awal merintis udah tadi. Kendala mendasar yang dialami para pelaku bisnis startup. Itu dari Adit nih junior abang kayaknya bang, dia anak komunikasi bang, anak komunikasi ya di Unri ya, satu fakultas kan iya Adit dikenal dia apa ya, Dita ya. Ntar Pit, jelaskan Pit. Oke, atau di situ ada pertanyaan juga bang. CEO apa nih Bang Iza? Dari Eli. CEO itu pimpinan, ketua. Apa namanya? Kalau aku bilangnya chip everything is okay. Oke, chip everything is karena okay. Dari awalnya ngerjain semuanya lah gitu ya. Oh, semuanya. Chip everything is okay. Sama nih Bang kayak Reza misalnya. Ini ya kayak gini kan sebetulnya Reza ngontrol sendiri, jadi kayak Reza agak kehilangan fokus karena nanti Reza bisa mendekatkan kameranya ke abang misalnya, atau Reza pindah ke Reza, atau kita nampak berdua gitu. Jadi ya dilakukan sendiri lah gitu, dihidupkan langsung ya. Kalau arti sebenarnya chief executive officer. Ya. Artinya direktur utama. Direktur utama gitu. CEO, ketua ya. Lah kalau ketua, bahasa ya kan? Itunya ya. Chief everything is okay. Oke. Di sini kendala mendasar bang yang abang lakukan
Abang, kendala mendasar bagi yang dialami para pelaku bisnis, kan abang banyak nih sharing juga sama kawan-kawan yang lain. Kalau kendala mendasar gimana ya, bagi pelaku bisnis ya? Iya, bisnis startup. Banyak sih ya kendala mendasar tuh. Pertama dari sisi mentalitas. Mentalitas tuh lebih kepada mindset ya. Pelaku usaha memulai itu banyak kan orang berpikir untuk memulai usahanya harus mana nih modalnya gitu. Iya. Nah, sebenarnya kita generasi millennials, kita itu generasi beruntung. Yang dimana ketika kita ingin, katakan begini, hari ini millennials Anda ingin bikin media. Iya. Ya. Itu beda dengan generasi baby boomers dulu. Generasi baby boomers dulu ketika dia ingin bikin media, dia harus punya modal yang gede, harus beli mesin cetak yang besar, modalnya gitu ya kan. Nah, kita itu beruntung, kita cuma misalkan memulai daripada sosial media saja, katakan begitu kan, paling atau yang gratis blogspot misalnya gitu, termurah gitu ya kan, sosial media. Nah, dengan bikin akun saja kita udah bisa memberitakan sesuatu yang itu dibutuhkan oleh orang lain tanpa modal kan. Iya, betul. Nah sebenarnya mentalitas itu dimulai dari mindset kita punya keyakinan nggak melangkah ini gitu. Yang paling besar tuh mental, Bang. Mental pikiran kita gitu. Karena Reza awal kali coba ini kan baru seminggu atau 2 mingguan lah Reza mau coba buat podcast, ngobrol-ngobrol gini tuh. Awal kali itu memang mental Reza terini, Bang. Buat tidak. Nanti ketika buat apa kata orang ya? Nah, apa kata orang nanti diejek orang, karena Reza selama ini di belakang layar. Kali ini Reza di depan layar dengan ya kayak gini gitu, Bang. Ya memang mental. Terus nih dari topik salah satu anggota kita juga, Bang, yang paling dasar apa yang sudah dilakukan untuk lingkungan sejauh ini? Bisa human to human atau human to earth? Pertanyaan pertama gitu, Bang. Yang keduanya, peluang seperti apa yang menjadikan bisnis ini ada? Terus kenapa bisa yakin jalan di jenis bisnis gini? Apa bedanya sama bisnis satu orang ya? Satu orang. Apa bedanya sama bisnis sejenis sehingga kita harus menggunakan jasanya mereka? Coba Yang pertama, yang paling dasar, apa yang sudah dilakukan untuk lingkungan sejauh ini? Ya, untuk kalau lingkungan itu tadi ya, salah satu layanan kita yang di segmen catering langganan, di segmen keluarga tadi. Jadi kita itu menggunakan kemasan pakai ulang. Oh, pakai ulang. Jadi kalau misalnya minuman ini kan ada tumbler. Betul. Kita packingnya itu menggunakan rantang. Makanya produknya nama Rantang Family. Dan itu bisa dicuci, dibersihkan. Nah, dari situ kita menekan atau membantu pemerintah untuk menekan limbah tadi. Karena menurut sebuah penelitian juga salah satu kontribusi limbah terbesar itu juga selain industri itu rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga misalnya ibu-ibu belanja ke pasar bahan plastik, gitu ya kan, beli ikan plastik, beli cabai plastik, beli bawang plastik. Nah, dengan dia berlangganan itu dia udah lengkap dapat misalnya sambal ayam balado gitu ya kan. Udah lengkap, ada cabenya, ada ayamnya, tanpa banyak plastik apa segala macam. Nah, jadi kontribusi salah satunya kita mengurangi limbah tadi. Itu salah satu yang kita lakukan. Yang keduanya, Bang, peluang seperti apa yang menjadikan bisnis ini ada? Terus kenapa bisa yakin di jalan bisnis ini? Apa bedanya sama bisnis-bisnis yang lain itu atau sejenisnya? Dijawab dulu ya. Yang membuat bisnis ini yakin ada ya itu tadi. Karena kan kita bergerak di segmentasi makanan ya, industri. Food, kuliner, catering. Nah, itu tadi yang namanya industri makanan, selagi ada manusianya, ada makhluknya yang butuh nyambung hidup gitu kan. Nah, usaha ini tentu akan tetap ada gitu. Nah, terus kita dari sisi yang lain kita juga kan membantu UMKM. Nah, ini tadi ya belum disampaikan. Jadi di keronconganter.com itu kita juga
membantu UMKM untuk memasarin produknya. Oh, berarti bukan produknya itu bukan dari Keroncong Antar aja. Ya, dari bukan yang lain ya, ada juga. Dari gitu. yang lain juga kita jadi prinsip kita growth bareng lah gitu. Let's growing ayo together. Maju sama, gitu growing ya. together. Iya, Ayo tumbuh bersama gitu ya kan. Oke. Apa lagi pertanyaan? Di Abang ada pertanyaan? Nah, nggak ada ya. Itu yang tadi terakhirnya ada tadi Yang sambungan. terakhirnya terus kenapa bisa yakin udah tadi ya? Apa bedanya sama bisnis sejenis sehingga kita harus menggunakan jasanya Abang gitu? Oh, bedanya dengan bisnis kayaknya nggak ada lah yang sejenis Abang. Sejenis kurang tahu ya. Reza sendiri lah kira-kira ada ada Reza nggak ada lah. Ada, cuman orang itu via WA aja. Maksudnya dia order via WA. Jadi untuk 70% dari layanan kita itu jasanya tanpa ongkos kirim. Oh, jadi ada ongkirnya. Kenapa harus menggunakan layanan kita? Karena kita adalah platform food yang konsen. Kita bukan transportasi online. Kita adalah platform online food dan catering. Jadi kita memang fokus di konsentrasi di foodnya gitu. Nah, kita menghadirkan sebuah layanan makanan yang 75% daripada servis kita itu tanpa ongkos dikirim sampai ke pelanggan. Berarti pelanggan sudah ya tinggal terima aja pesan, ya tinggal tunggu. Ya, gratis ongkir. Kan lumayan mahasiswa kan. Iya. Gratis ongkir. Makanya lumayan tuh Bang. Jadi kita berusaha ingin membantu tadi. Karena itulah sejarahnya. Betul karena memang pernah jadi mahasiswa bagaimana susahnya lapar akhir bulan gitu kan. Aduh, apalagi di sini pertanyaannya bagi yang pemula yang mau coba bisnis startup apa aja yang harus dilakukan? Bagi pemula yang ingin membangun sebuah startup sebenarnya banyak ya yang bisa diangkat menjadi sebuah startup. Yang paling penting itu adalah ide. Nah, jadi membangun design thinking, ide, melihat problem apa yang ada di masyarakat. Nah, problem apa yang ada di masyarakat dan problem itulah yang kita coba cari solusi. Pecahkan solusinya. Nah, dari pecah solusi itu maka bisa kita lahirin startup apa gitu kan. Kayak gitu. Misal di Riau nih sekarang nih kan jadi problem tiap tahun ada asap. Iya. Apa sih ide yang bisa kita jadiin sebuah startup di situ gitu kan? Ya kita harus pilih apa yang menjadi sebuah kebutuhan. Misal katakan dari sisi pemerintah gitu ya. Apa pemerintah yang bisa kita bantu dari situ kita lihat masalah apa yang bisa kita selesaikan. Misalnya dengan kita nyiptain aplikasi aplikasi itu dengan otomatis bisa membaca titik yang terbakar gitu kan gitu bang, otomatis atau notifikasi atau alarm atau pemberitahuan masyarakat melaporkan itu langsung masuk ke aplikasi itu salah satunya. Menurut aku itu belum ada ya. Nah itu bisa menjadi sebuah solusi yang malah bisa booming cepat gitu. Iya sih, karena membantu masyarakat kali itu memudahkan kan. Apa startup ini kan kayak mana orang menjadi lebih mudah sebetulnya kan bang, lebih mudah. Dulu orang ojek pangkalan misalnya ada online, terus sekarang pesan makanan tinggal buka aplikasi pesan makanan gitu. Abang ini kan 100 bukan UMKM startup yang terpilih 100 top startup terbaik di. Jadi selama abang berangkat ke sana berarti atau gimana? Nah ini jadi harusnya tanggal 14 April ini kita berada di Turki, Istanbul. Ya kan? Jadi undangan itu masuk 31 Desember 2019 untuk menghadiri pertemuan sekaligus bisnis matching demo day namanya, demo day dan sekaligus kita pitching di situ dengan investor global di sana. Dan seharusnya jadwalnya itu tanggal 14 April ini. Nah, karena ini COVID ya, memang semua berdampak.
Bukan Indonesia ya, tantangan semua kita, negara. tantangan generasi kita menghadapi ini seharusnya kita sangat bisa ekspansi apa dan segala macam. Tapi ini sebuah tantangan menurut saya yang tidak boleh menjadi hambatan bagi generasi kita. Kita tetap harus berkarya. Nah, dari pihak panitia email untuk diundur event ini sampai bulan Oktober. Dan insya Allah itu bulan Oktober, dan kita semua berdoalah mudah-mudahan ini cepat berlalu ya. Nah, sehingga tidak ada halangan untuk kita bisa membanggakan Riau, berkoneksi dengan startup global, startup internasional. Itu di bulan Oktober. Nah, hanya saja sebelum itu kita sudah memulai mentoring secara online dengan mentor-mentor global. Ya, dengan founder-founder startup yang keren-keren di dunia ya. Kita juga dimentorin dengan venture capital ya, dimentorin dengan mentor-mentor startup global. Nah, ini sudah ada kayaknya sudah ada sekitar 10 kali mentoring sudah berjalan ya. Semenjak ini Bang, COVID-19 ini kan Keroncong Antar tentu punya karyawan kan. Itu kayak mana dirumahkan karyawannya atau kayak mana kan? Jadi sebuah ini juga itu apa namanya, permasalahan. Tapi kalau makanan kan itu jadi kebutuhan pokok. Ya, kalau dari sisi ini berdampak ya. Memang berdampak ya dari sisi pelanggan kita berdampak. Karena faktor kita lihat kan masyarakat pertama dengan di rumah, masyarakat sekarang ini lebih bisa dikatakan lebih memilih memasak sendiri. Di rumah ya, masak sendiri. Nah, tetapi dari sisi lain ya tetap aktivitas kita berjalan secara online, jual beli online produk kita. Nah, kita juga kan punya produk-produk yang sifatnya praktis ya. Apa namanya, lauk praktis lah katakan kayak gitu, kemasan praktis seperti ada rendang box. Kemudian kita juga ada ayam cabai hijau frozen ya kan. Nah, ini bisa menjadi solusi ibu-ibu sekali lagi nyetok tanpa repot. Apalagi kalau rendang kan itu lama. Nah, ini kabar bahagia juga, kita baru selesai mendevelop fitur dan mitra dengan pedagang pasar. Jadi kita sudah turun ke lapangan. Pedagang-pedagang itu kan ngeluh ya, pedagang, terutama pedagang di pasar. Nah, jadi kita merangkul pedagang pasar. Kita juga akan sebentar lagi merilis fitur pasar. Gitu, maksudnya fitur pasar ini ketika orang mau tidak perlu ke pasar lagi belanja, tetap di rumah. Kita menawarkan ini artinya memberikan solusi kepada mak-mak kita, ibu-ibu kita, untuk memenuhi kebutuhan dapurnya dengan praktis tanpa repot dengan menggunakan fitur pasar di keroncongantar.com gitu. Nah, dengan fitur ini, di fitur pasar itu mak-mak bisa lihat produk-produk pangan yang ditawarkan. Nah, itu dari pedagang kita ya kan. Kita juga untuk bantuin pedagang kita sehingga bisa terdistribusi produknya, berjalan ekonominya gitu ya kan. Nah, mama bisa akses di situ, ada katalognya, ada harga ayam, harga. Yang paling penting itu kan udah terjamin. Maksudnya itu dari segi kualitas dijamin dari Keroncong Antar kan. Ya, kalau dari segi kualitas sebenarnya lebih ke, kalau untuk produk pasar ini karena kita bermitranya dengan pedagang, dari pedagangnya ya. Tapi ada standar yang akan kita lakukan ya kan. Tentu juga kita tidak asal juga memberikan ini ke ibu-ibu, tapi sebenarnya jaminan, kalau untuk jaminan itu di pedagangnya, tapi kita akan ada upaya protect gitu. Protect produk-produk yang dijual sampai ke mak-mak tadi itu. Produknya segar, sayurnya segar, ayamnya benar-benar baru dipotong gitu. Ayamnya manis. Namanya ayam apa? Itu. Jadi itulah fitur pasar ini, insya Allah kayaknya dalam minggu depan kita akan progres untuk launch. Dan mak-mak bisa gunain. Oke, ini kayaknya udah ada lagi yang bertanya, udah ada. Ini udah nanya tadi, udah nitip di WA. Oke, sip, kayaknya udah ada lagi yang bertanya.
Tip 2 itu aja, Wak. Bang, aplikasi untuk rekaman HP apa yang bagus? Wah, ini di luar pertanyaan. Aduh, oke Bang, terima kasih untuk malam ini. Mungkin ada hal yang ingin Abang ini kan lagi kepada apalagi kepada masyarakat terutama kan di tengah COVID-19 dan Riau pada malam ini. Kemarin sih sudah ditetapkan sebagai PSBB. PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar gitu. Harapan atau himbauan atau apa nih? Harapan ya. Ya, harapan saya sebagai anak Riau, marilah kita masyarakat Riau mematuhi atau mendengarkan daripada pemerintah kita. Kalau bukan pemerintah kita lagi yang kita dengarkan siapa lagi gitu ya. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Bapak Samsuar, kemudian ada juga Bapak Wali Kota, ya, Pak Firdaus. Nah, kita ikuti himbauan pemerintah sesuai standar yang sudah ditetapkan seperti misalnya wajib nih menggunakan masker. Ini karena di studio aja nih Bung Reza. Iya, ini karena di dalam apa. Jadi steril ya. Alhamdulillah. Jadi kita pakai masker, kemudian juga jangan lupa bawa hand sanitizer. Saya bawa nih. Reza ada, Bang. Mana ya? Jadi gitu. Mana hand sanitizer kita? Mahal harganya. Dan sanitizer untuk sebagai usaha mencegah. Dan juga jangan lupa di Keroncong Antar juga punya produknya jamu. Kita ada jamu sekarang. Jamu itu siri aren memperkuat imun ya Bang. Jamu siri aren ini memang belum ada penelitian dari dokter, tapi kita punya keyakinan bahwa siri ini bisa menjadi penangkal daripada virus corona ini tadi. Insya Allah lah, yang penting kita kan ikhtiar. Ya, usaha dulu. Gitu. Dan juga sudah ada terbukti seperti di berita saya lihat kemarin Bapak Wali Kota Bogor Bima Arya itu sehat. Salah satu tipsnya itu dengan minum air rebusan sirih. Gitu. Nah, kebetulan di Keroncong Antar kita juga punya produk jamu sirih arennya. Ini malah jualan. Enggak apa-apa, Bang. Ya kita kita lebih nawarin solusi sih. Solusi ya. Masalah gini, Bang, sebetulnya kita yang jadi penyerang bukan penyerang, dokter, tenaga medis itu pertahanan terakhir sebetulnya Bang. Yang seharusnya mengatasi itu kita sebagai masyarakat, maksudnya mematuhi perintah supaya penyebaran virus kan tidak menyebar. So enaknya langsung tersebar gitu Bang. Kalau kita di rumah kan tentu tidak tersebar. Yang udah sampai rumah sakit itu kan ya kayak mana lagi mau ditanganinya gitu kan. Benar. Sementara masyarakat tidak mengindahkan apa yang di pemerintah ini kan, dokter ya berjuang mati-matian juga, perawat berjuang mati-matian juga. Ya, cuman semoga lah masyarakat makin terbuka untuk tetap di rumah. Ya, mudah-mudahan lah. Jadi di Keroncong Antar juga 2 minggu yang lebih itu secara terbuka press release kita menyerukan gerakan tagar gotong royong ya. Gotong royong bersama lawan COVID-19. Nah, jadi gotong royong ini kesadaran, harapan kita untuk ke pengguna kita juga kita himbau gitu ke pengguna Keroncong Antar. Jadi kita bikin konten yang kita langsung kirim ke orang-orang yang membutuhkan, personal user kita untuk ya ikutin himbauan pemerintah, pakai masker, pakai apa. Jadi kita ikut bantu edukasi sosialisasi lah. Apalagi kan dengan adanya sosiopreneur Nasi Umat itu kan juga bisa membantu orang-orang yang sedang ekonominya putus, sehingga ketika orang ada membantu ya silahkan aja langsung masuk ke Keroncong Antar ke Nasi Umat gitu. Iya, Nasi Box Umat boleh berdonasi, donasi ke sana. Keroncong Antar akan mengasihnya pada orang yang membutuhkan gitu. Oke, terima kasih Bang malam nih Bang ya. Sudah hadir di studio kami. Studio Gubuk. Studio. Oke, Bang.